Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Susilo di WRL Learning Podcast. Transform your mind, transform your life. Alhamdulillah kita kedatangan dua tamu yang sangat amat luar biasa. Mereka selalu berkecimpung di dunia air dan selalu mengurus air untuk kebutuhan petani dan memenuhi yang dibutuhkan oleh petani dan menggiring air dari irigasi agar sampai kepada para petani. Mereka selalu berkecimpung di dunia air, tapi mereka bukan Aquaman, mereka adalah Bro Cecep. Apa kabar? Baik, sehat Bro Cecep. Ini Bro Nana. Sehat Bro Nana? Alhamdulillah sehat. Ini ada Bro Nana, ada Bro Cecep. Apa kabar? Saya alhamdulillah Bro Nana. Alhamdulillah sehat. Kelihatannya tambah sehat ya. Tambah sehat ya dalam masa pertumbuhan, Mas. Iya, masih dalam pertumbuhan. Iya, luar biasa. Bro Nana. Ya. Tapi tetap aja ya Bro Nana dari dulu seperti ini ya, nggak pernah berubah. Kalau Bro Cecep ada perubahannya. Saya tidak konsisten. Nggak konsisten. Orang itu tumbuh ke atas, saya ke samping. Aduh. Oke. Teman-teman, ini yang berdua ini mengurus air, yang satu mengurus di wilayah di utara. Yang satu di timur. Jadi Bro Nana ini ngurusnya di timur, Bro Cecep ini di utara, dan mereka harus memberikan dan memberikan pelayanan terhadap para petani, betul kan? Betul sekali. Nah, Bro Cecep, Bro Cecep udah berapa lama nih di wilayah di utara ini? Udah hampir 15 sih sekarang. 15. Tapi sempat dulu kan pertama di Curug, ke Walahar, sempat juga ke wilayah Kang Nana. Sempat juga. Balik lagi ke saya di Kerawang. Kembali lagi di Kerawang. Apa sih yang diurus di daerah Kang Cecep ini? Di saya sih hampir ke pertanian ya. Pertanian itu ada industri juga sih sebenarnya. Industri. Tapi lebih ke kita mengiring ke pertanian ya. Pertanian. Berapa jumlah petaninya? Banyak. Saya tadi kan aja jumlah luasannya. Luasan tadi mau jawab. Petani banyak. Ya, petani. Banyak. Jumlah petaninya banyak dan luasannya berapa? Kalau yang dari saya kebetulan di Kerawangnya di Walahar, Mas, itu ngairinnya itu 87.000 hektar lebih. 87.000 hektar untuk daerah Karawang ya sana. Untuk daerah Kerawang. Yang sebelumnya itu masih fix sampai saat ini. Ada itu sih, ada pengurangan, ada yang sebagian untuk alih fungsi. Oke. Tapi sedikit lah, segitu mah 87 hektar luar biasa. Luar biasa benar. Nah, sedangkan Om ini di wilayah timur. Di wilayah timur itu persisnya daerah mana? Daerah kalau Bandungnya itu masuknya ke wilayah Indramayu, Kabupaten Indramayu. Nah, untuk arealnya sendiri itu 35.833 hektar. Lupa 80.000. 35.833 hektar. Luas juga ya. Tapi masih luas di wilayah Kerawang, karena di mana mungkin khusus di daerah Kang Nana doang. Kalau di seksi saya gitu ya, sebelum saya di seksi Tarum itu cuma 18.700. 18.700 untuk di wilayah kerja di sayanya. Berarti masih luasannya lebih ini ya. Nih ngomong-ngomong nih, Kang Nana nih sama Kang Cecep nih kalau nggak salah satu lifting ya. Satu lifting. Oh iya ya. Satu lifting ya. Satu lifting. Satu angkatan. Satu lifting, satu angkatan. Pernah kerja bareng? Kalau satu divisi wilayah mungkin sudah. Sudah, tapi satu seksi belum. Belum pernah ya, belum pernah berbarengan bekerja di satu seksi ya. Belum. Tapi kalau satu wilayah pernah ya. Berapa lama itu, Kang? Cuma berapa bulan sih? Berapa bulan? Ya. Dikembalikan lagi. Kembali ke habitatnya. jadi dikembalikan lagi ke habitatnya. Kang Nana ini kan berarti di wilayah
tapi timur ya? Timur. Iya, di wilayah timur itu bendungnya itu bendung Salam Dharma. Salam Dharma, bendung Salam Dharma. Salam Dharma itu bendung itu untuk membagi ke berapa wilayah gitu. Nah, saya jelaskan di sini karena untuk Salam Dharma itu untuk irigasinya terbagi di 2 kabupaten. Yang pertama Kabupaten Indramayu dengan jumlah areal total 24.215 hektar, dan untuk wilayah Kabupaten Subangnya 11.618 hektar. Jadi totalnya 35.833 hektar. Luas ya. Luas sekali. 8 berapa? 35.833 hektar. Luar biasa. Dia selalu menjaga air agar sampai ke petani dengan luasan yang tadi disampaikan, karena saya tadi bingung mau menyampaikannya, ya ada koma. Nah, Kang Nana ini berarti sudah berapa tahun di timur ini? Hampir 15 tahun. Yang lebih dominan Kang Nana urus itu apa? Ya, untuk irigasi, Pak. Irigasi. Oh. Pengairan untuk irigasi. Pengairan untuk irigasi. Itu suka ada komplain dari yang kekurangan air, itu ada nggak sih kayak gitu-gitu? Ya, pasti tiap tahun pasti ada komplain karena kita di wilayah ujung Jatiluhur, Pak. Kalau untuk DI Salam Dharma itu kita dibagi dari saluran Tarum Timur, kita diolah di bendung dan dialirkan ke bangunan bagi Bugis. Oke, Bugis itu yang saya tahu itu pembaginya banyak ya, kalau nggak salah. Sekali. Banyak sekali ya. Ada berapa saluran? Iya, berapa saluran ya? Kalau salurannya terdiri dari yang pertama SS Pamanukan, yang kedua SS Sukra, yang ketiga SS Anjatan, yang keempat SS Kandang Haur, dan yang terakhir SS Eretan. Berarti ada 5 ya. saluran besar. Ada 5 saluran besar yang dimana itu harus dialirkan, dan memang airnya juga harus benar-benar dikawal ya, agar sampai dengan ke pengguna, artinya para petani yang ada di wilayah kerja Kang Nana ya. Kendalanya biasanya suka ada apa aja sih Kang di sana itu? Kalau kendala, jika debit sumber setempat ya, jika debit sumber setempat sudah mulai menipis, kita kan suplainya dari mengandalkan saluran Tarum Timur. Nah, kita olah, kita bagi di Bugis. Kita dibagi dengan profesional. Debit air yang ada berapa tinggal dibagi dengan faktor K. Faktor kebutuhannya. Faktor kebutuhan. Kalau debit misalkan di bawah 50%, otomatis kita di tiap saluran pelengkap itu harus segera membuat jadwal gilir supaya debit air yang ada itu bisa mencapai target untuk areal irigasi pesawahannya. Jadi agar targetnya itu bisa terpenuhi untuk para penggunanya, artinya para petaninya ya. Tapi saya pernah dengar juga sempat ada yang katanya kekurangan air, terus itu kenapa sampai bisa seperti itu? Karena dari tadi kan kita itu di wilayah ujung, Pak. Wilayah ujung. Ya, kita mengandalkan debit air yang ada. Karena dari Salam Dharma itu terakhir dari saluran Tarum Timur itu. Kita mengolah debit air yang ada. Itu juga debit air yang ada bagaimana caranya biar bisa optimal gitu. Oh, bisa optimal dan bisa tetap dibagikan ya si air itu ke para petani ya. Oh, jadi kalaupun memang ada debitnya sekian, ya mau tidak mau gimana caranya supaya air ini dapat terbagi dan digunakan oleh para petani ya. Luar biasa sekali. Tapi senang aja ya bekerja di ngurusin air, terus menggiring air agar sampai ke titik akhir di ujungnya itu supaya tetap ada air. Senang aja ya berarti. Senang Pak. Kebasahan terus. Apalagi ketika petani sudah mulai panen itu yang lebih senang. Oh, jadi ada kebanggaan tersendiri ya ketika panennya sudah mulai, padinya sudah menguning. Jadi Bro Nana ini senang ya, lihat ini hasil panen hasil padinya sudah menguning, berarti airnya pun
betul-betul terpenuhi ya. Ada kebanggaan tersendiri ya. Itu Pak yang menjadi kebanggaan. Oh, seneng. Walaupun memang kita nggak punya sawah di sana itu. Walaupun kita nggak punya sawah, tapi walaupun kita nggak punya sawah, tapi kalau lihat padi orang kuning kita seneng. Luar biasa berarti itu. Apa ya? Ikut bahagia karena melihat hasil padi yang bagus, amazing, incredible, Avenger. Itu mah judul film. Judul itu. Oke Kang Lana, ini untuk Bro Cecep nih. Bro Cecep kan di Walahar nih ya. Betul. Yang saya tahu Walahar itu kurang lebih di selesainya itu 1925 ya. Tepat. Bukan 1825 bukan. Kalau 1925 jadi kira-kira Ba'da Isya lah. Ba'da Isya. 1925. Kalau 1825 perang Ponorogo ya. Jadi itu 1925 itu mulai dioperasikan ya. Mulai dioperasikannya. Itu ada berapa pintu air yang di Ada pintu utamanya sih 6. Pintu utama. 4, ada yang duanya yang biasa kita operasiin tuh di pintu 1 2 3 4. 1 2 3 4. Jadi itu mulai dioperasikan 1925. Pembangunannya berapa lama itu yang Kang Cecep tahu? 1920 informasi yang kita dapat. Oh, 1920. Jadi selama 5 tahun membuat Bendung Walahar. Kan bangunan itu kan bangunan yang sangat heritage sekali ya. Peninggalan Belanda ya. Tapi yang saya salut sih, saya juga bangga. Kita di PJT bisa mengelola bangunan yang umurnya hampir 1 abad lah. Ya. 25 besok kan genap 1 abad. Sampai sekarang masih sesuai dengan bisa difungsiin gitu. Jadi semua masih berfungsi dengan baik ya. Baik. Dan bisa dioperasikan. Bangunan 1925 yang dimana masih bisa dioperasikan sampai saat ini dan udah hampir genap 1 abad. Nanti berarti dua tahunan lagi ya, 2 sampai 3 tahunan lagi ya. Saya jadi ngerasa apa ya? Apa? Gerah. Ya tadi kayak gitu, kebanggaan tersendiri bisa kerja di tempat yang bangunan yang menurut saya itu bersejarah sih. Sangat. Ya. Karena kalau ke Karawang hampir titik kunjungan itu salah satunya di Bendung Walahar itu sendiri gitu. Menjadi objek wisata juga ya. Banyak yang ke sana lah. Foto-foto. Motoin saya. Motoin saya. Iya masih berdiri tegak gitu. Masih berdiri tegak. Di umur yang kalau bangunan segitu kan udah luar biasa. Jadi bangunan itu sampai sekarang juga dirawat dengan baik ya. Alhamdulillah Pak. Jadi salah satu tugas kita juga kita udah selain ngoperasi ini melihara pemeliharaan juga. Pemeliharaan juga. Nah itu dengan bangunan setua itu udah lama berdiri di sana, Om Cecep tiap hari mengontrol. Itu ada nggak sih nuansa-nuansa hal-hal yang agak aneh gitu di sana? Ada aja sih yang namanya bangunan lama dekat air, hawanya teh kan ada ya? Ada aja lah gitu. Jadi ada aja, nggak banyak apa-apa, cuman ada aja. Ada apa? Ada air. Ya seperti dulu juga ada yang kayak pernah ada program kayak dulu kayak uka-uka pernah gitu ke situ gitu. Tapi ya kita mah berdampingan. Berdampingan ya, betul. Jadi bangunan yang sangat ya termasuk udah tua lah ya, udah tua hampir 1 abad dan masih bisa dioperasikan dengan baik. Selama bertugas Kang Cecep di sana, ini lebih mengurusin apa nih? Lebih kepada bendungnya, aliran airnya atau apanya? Irigasi juga ada kayak Kang Nana gitu ya. Tapi mungkin kemarin lebih ke bendungnya, apalagi pas kayak musim hujan sekarang lah. Iya. Tahu kalau kayak terakhir tuh Februari, karena hujan besar lumayan. Nah itu yang air hujan besar datang, ya itu kita yang mungkin lebih ekstra. Tapi di sana juga sih di bendung ada teman-teman kita juga yang di operator yang untuk mengoperasiinnya. Yang jelas komunikasi sih sebenarnya agar biar nggak
terjadi komunikasi dan koordinasi dengan baik ya. Betul. Agar supaya semuanya bisa berjalan dengan normal. Artinya mendekati di musim hujan ini berarti harus lebih ekstra ya. Betul. Lebih ekstra bekerja bersama tim di sana di wilayah 2. Kang Cecep sendiri ada berapa tim di sana? Ada, kalau di saya sih saya kemudian di bagian operasi pemeliharaannya. Dan di lapangan juga ada kayak supervisor lagi itu, ada kepengamatan. Ada 5 sampai, kalau saya sih dari loji, ujung loji, Teluk Jambe, di Walahar, Cikampek sama Jatisari. Nanti ada, jadi sebagian ada yang berbatasan dengan Subang, Bogor, Jakarta. Berarti berapa kabupaten? Maksudnya saya di Karawang, tapi perbatasannya dia dengan, ada yang masuk ke Subang berbatasan dengan wilayah kerja teman-teman kita yang di wilayah 3, ada yang dengan wilayah 1 gitu. Jadi ada yang berbatasan dengan 3, ada yang berbatasan dengan 1 juga, yang dekat dengan Curug kan, wilayah 4 juga. Wih, luar biasa ya, berarti berbatasan dengan beberapa kabupaten yang di mana kabupatennya itu berbeda wilayah kerja, tapi tetap dipantau ya, artinya tetap dilihat, dicek gitu kan, hanya untuk kebutuhan memberikan kebutuhan airnya. Karena saya sendiri sih kalau di seksi Tarum gitu ya, saya tugas di seksi Tarum itu cakupannya kalau 14 kecamatan. 14 kecamatan yang tadi dibagi teman-teman yang di pengamatan ini gitu. 14 ya, 14 kecamatan yang menjadi salah satu tanggung jawab teman-teman di seksi Tarum ya. Oke, nah seksi Tarum mengairi berapa? 8 untuk si Bendung Walaharnya. Untuk Bendung Walaharnya 87.000 hektar untuk areal Karawang. Secara keseluruhan di Karawang 87.000 itu dapat terpenuhi semuanya. Alhamdulillah. Karena yang saya tahu kan kalau Karawang itu lumbung padinya Jawa Barat ya. Betul. Lumbung padi Jawa Barat yang betul-betul harus betul-betul dioptimalkan untuk kebutuhan airnya kan. Betul sekali. Tapi selama ini ada nggak kendala-kendala mengenai ya seperti halnya tadi Bro Nana kan ada aja kendala ketika debit air tidak mencukupi, akhirnya kita harus berjuang bagaimana agar si air ini dapat terpenuhi nyampe ke ujung gitu. Ada sih, kalau misalkan saya kan dari Walahar, kita ngalirin lagi nanti di sana tadi Bugis ya. Dan saya di Leuweung Seureuh. Leuweung Seureuh. Oke. Tapi nggak kayak Leuweung. Nggak kayak Leuweung. Udah kota sekarang mah. Cuma namanya aja mungkin ya Leuweung Seureuh, akan tetapi tempatnya sih nggak begitu Leuweung mungkin ya, nggak begitu Leuweung. Karawang ya. Tapi di Leuweung Seureuh itu ngebagi lagi. Bagi lagi sama 5. Nanti sebagian ada yang masuk ke teman-teman kita di seksi Dengklok, ada yang di Telaga Sari. Nah di situ kita bagian pembagiannya bedanya, kalau misalkan Kang Nana pembagiannya masih di operasional Kang Nana, kalau saya untuk si pembagi yang di Leuweung Seureuh itu kita udah, itu bagian teman-teman kita yang di seksi lain, ada 2 seksi lain. Lintas seksi ya. Kita hanya untuk pembagiannya aja gitu, Mas. Oke, untuk pembagian. Jadi bagi-bagi air. Iya, bagi-bagi air untuk kemaslahatan umat gitu ya. Artinya untuk kemaslahatan para petani agar dapat memberikan hal yang baik pada negara juga. Berarti kan kalau panennya bagus itu, kalau panen kurang lebih ada berapa berapa banyak tuh panen untuk wilayah Karawang? Banyak sih, kadang pas ada kayak kemarin panen raya, kita sering di daerah Tegasari, Dengklok gitu, kita datang dengan Pemda ataupun dengan petani untuk merayakan lah keberhasilan kita semua panen raya semua pihak yang terkait, artinya syukuran mungkin ya kalau panennya itu berhasil dan bagus gitu ya, karena tadi ada kepuasan tersendiri gitu, Mas. Kepuasan tersendiri yang tidak bisa ngeliat ini juga. Alhamdulillah. Jadi pas begitu nih, aduh halus keren berarti kan panennya lebet gitu kan, panennya udah gede lah ya, artinya banyak lah ya panennya gitu loh. Oke, Kang Nana. Siap. Tadi di sana ada Bro Cecep ini katanya ada panen raya. Kalau di daerah
Bro Nana ini sendiri ada juga? Kalau untuk masalah panen raya pasti tiap seksi atau tiap wilayah juga sering mengadakan, Pak. Mengadakan. Iya. Itu apa aja sih panen raya itu? Mengadakan apa sih, ritual apa gitu? Ya, atau intinya bersyukur atau apa? Intinya ya bersyukur dengan hasil panen dan semua intensi juga terlibat. Jadi dari PJT ada, dari pemerintahan Muspika juga ada, terlibat semua. Bahwa kita itu kerja itu bareng-bareng dengan Muspika untuk ketahanan pangan itu. Untuk ketahanan pangan. Ya, akhirnya kita merayakan keberhasilan panen ya. Mantap. Keberhasilan panen dirayakan bersama para dinas-dinas terkait ataupun dengan Pemda di wilayahnya masing-masing. Tetapi masyarakat juga dilibatkan ya. Artinya para petani juga dilibatkan ya. Dilibatkan. Petani dilibatkan untuk ikut acara panen raya itu. Iya. Itu kalau sekali panen berapa ton atau berapa ini tuh? Kalau untuk rata-rata ya, Pak. Kalau Rata-rata untuk rata-rata 1 hektar itu 5 sampai 6 ton. Per 1 hektar. Iya. Kaliin aja. Kali sekian ribu ya. Alhamdulillah luar biasa juga berarti ya, dan itu hasil kerja teman-teman di wilayah ya, artinya di khususnya untuk wilayah timur ya. Teman-teman bekerja keras. Sekarang 1 kali. Itu ada minimal maksimal panennya nggak sih? Artinya dalam 1 tahun 3 kali panen atau 4 kali panen gitu? Kalau untuk di seksi patrol rata-rata setahun 2 kali. Oh, setahun 2 kali. Ya, tapi ada juga yang memaksakan. Ada istilahnya gadu 2 ya, Pak Cecep sama ya. Gadu 2. Jadi kali ya? ketika sudah panen MT gadu, mereka itu tanam lagi. Oh, Nggak dilarang, Pak? Itu udah jadi program, Pak. Program. Luas tambah tanam itu. Tapi nggak semua sih. Tapi nggak semua. Luasan yang tadi kita sebutin, nggak semua dia tanam padinya 3 kali. Biasanya 2 kali, 1 kali palawija. Palawija. Iya, karena yang saya tahu itu kan ada pola tanam ya, kalau nggak salah. Nah itu pola tanam sendiri kalau di wilayah Karawang gimana tuh? Sama, tapi lihat dari sekarang gitu ya, kayak tadi Kang Nana tuh harusnya kan kita sebenarnya 2 kali. 2 kali padi itu 2 kali. Nah, satunya tuh palawija karena kebutuhan airnya pun yang pas ketiga beda. Nah itu yang mungkin kerja ekstra juga untuk ini karena dengan air yang ada kita harus dia tanam lagi, berarti yang harusnya dia air hanya sekian, kita harus bagi lagi ke mereka gitu. Jadi hanya kebutuhannya sih banyak, tapi kita adanya stoknya nggak terlalu sesuai dengan kebutuhan, tapi bagaimana kita mengatur agar semuanya bisa terpenuhi gitu ya. Apalagi kan di daerah Kang Nana ujung, kalau saya di depannya sebenarnya, kalau di Tarum Timur juga ada areal kerja kita juga, itu kita paling depan. Oke, kalau misalkan di depan kita udah panen nanam lagi, repot. Emang Kang Nana ya pas tahun kemarin juga pas kemarau pernah panjangnya kemarau yang itu di Kang Nana kebagian yang susahnya. Oh, kebagian sedikit gitu ya, airnya ya. Karena sisa itu. Boleh diminum? Oh iya, silakan diminum, silakan. Minum ini. Minum dulu lah. Enak banget Pak Cecep. Wih, saya ini di tempat kerja saya minum ini, di rumah mama, kakak, adik, bibi semua minum ini. Cis dulu lah. Cis. Bismillah. Diminum dulu ya. Diminum dulu ini air kita, air Jatiluhur. Bukan air Jatiluhur, air MDK kita. Yang dimana kita selalu konsumsi ini karena ini mengandung oksigen yang sangat luar biasa. Sehat. Kayaknya haus ya? Iya. Haus. Nah, ini kan Kang Nana ini sama Kang Cecep ini satu liting ya. Satu liting. Dan memulai start benar-benar selalu di lapangan ya. Betul. Bagi Kang Cecep sendiri, yang paling dahsyat ketika bekerja di lapangan menghadapi masyarakat itu apa sih? Kalau saya sih terutama untuk para petani ya. Ketika kita bekerja sesuai dengan aturan yang ada, kita nyesuaiin dengan kebutuhan air yang ada. Si petani kan kadang, saya nggak nyariin petani juga sih sebenarnya. Ketika dia butuh air,
dia harus ada gitu. Sedangkan kita cuman nggak ada di wilayah situ doang. Kita ngirim, kita ada yang di tengah, ada yang ke belakangnya. Itu kadang kita harus sebisa mungkin menjelaskan. Kalau menjelaskan secara teknis kayaknya mereka nggak terlalu ini ya. Ya paling kita bisa ya tadi itu komunikasi sama koordinasinya yang tadi kalau mereka butuh, yang ujung juga butuh, yang tengah butuh, yaitu digilir. Ada kita istilah gilir giring. Gilir giring itu apa itu? Jadi misalkan air yang ada, tapi untuk kebutuhan mereka butuh semua. Makanya kita kadang ada 4 hari 3 hari untuk bagian per strike ya. Per strike. Ini dulu nanti selanjutnya untuk bagian di hilirnya gitu. Jadi betul-betul di manage ya, artinya manajemen air bagaimana caranya membagi agar ini semua dapat. Sebenarnya kalau pas ada petani datang ke kantor atau ke gunung, dia bukan demo, dia silaturahmi, Mas Bro. Iya, silaturahmi. Oh dia bawa parang, boy. Emang itu alat-alat kerja dia. Makanya cuma ya itu air yang ada. Silaturahmi dia. Jadi sebetulnya silaturahmi, kebetulan dia sudah dari sawah ataupun sudah bertani, silaturahmi itu alat kerjanya kewalahan. Nah ini Kang Nana sendiri gimana nih kondisinya kalau di sana itu? Ya hampir sama sih dengan Kang Cecep juga. Menjalin komunikasi dengan baik ya, dengan para petani dan koordinasi tetap harus kita lakukan. Siap. Karena memang ketika debit airnya memang sudah mulai menipis, sama kita melaksanakan jadwal gilir per strike bangunan. Contoh misalkan kita ada 11 bangunan, kita bagi untuk pemberian hari ruas pertama sampai bangunan berapa, nanti ruas strike kedua bangunan sampai bangunan berapa, dan seterusnya. Nah kalau dengan sistem itu, mudah-mudahan debit air yang ada dengan kapasitas 50% dari kebutuhan bisa masuk, karena dengan bagi gilir gitu. Melalui gilir-giring ini itu bisa mengoptimalkan untuk kebutuhan para petani ya. Dan itu juga istilahnya pengamanannya siang malam, Pak. Siang malam. Maksudnya pengamanan siang malam gimana nih? Jadi gini Pak, ketika memang gilir bagian ruas, terutama kalau yang di depan mungkin aman ya. Ketika untuk bagian hilir, kita ngejaga di bangunan-bangunan yang ada di depan. Takutnya ada yang masang balok, takutnya ada pintu cross yang nutup. Itu kan akan menghambat air yang aliran air yang ke hilir. Karena kalau untuk di bangunan, misalkan di bangunan depan ada nutup balok atau pintu crossnya nutup, dampaknya ke belakang itu bisa berjam-jam debit airnya itu menguranginya. Sampai ke ujungnya itu akan lebih lama. Dan untuk menampungnya kembali itu memang agak lama, Pak. Jadi diusahakan dijaga dari tiap-tiap bangunan itu harus ada petugas, dan alhamdulillah kita dibantu juga dari rekan-rekan TPOP itu. Dibantu dari rekan-rekan TPOP. Jadi komunikasi yang baik, artinya koordinasi yang yang rutin agar supaya bisa bekerja bareng ya. Ini di timnya Kang Nana sendiri ada berapa orang? Kalau untuk tenaga TPOP itu sekitar 217 orang. 217. Ya. Tugasnya mereka itu? Tugasnya yang pertama ada petugas untuk perawatan bangunan, untuk babat di masing-masing bangunan. Intinya merawat, dari satu petugas itu ada jatah satu bangunan. Tapi nanti ketika berjalan waktu ada sistem RTB itu ya Pak. Jadi ketika apa tuh RTB itu? Regu tenaga bantuan. Ya. Jadi nanti Pak, ketika misalkan ada wilayah kejuruan mana nih yang harus segera kita babat atau gimana, nah itu semua TPOP itu bareng biasanya mengerjakan. Bahasanya mah gorol tuh kayak kalau di kita mah kayak kerja bakti bareng gitu ya, kerja bareng-bareng gitu. Kerja bareng-bareng. Terus ini Pak, masalah sampah. Kalau di sana kan sampah ecengnya ya lumayan. Kalau kita nggak dibantu sama rekan-rekan TPOP,
kita kewalahan karena di PJT 2 di Patrol itu yang asli dari PJT-nya cuma 36 orang. 36 untuk patrol ya? Iya, untuk patrol. Nah ini sampah tadi Bro Rana bilang sampah selalu menjadi sampah dan eceng yang selalu menjadi kendala ya. Nah itu cara menanganinya seperti apa tuh di lapangan itu agar itu tidak menjadi kendala dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Bro Rana ini? Ya, kalau misalkan untuk SS saluran sekunder tertentu ya Pak, itu kan ada bangunan pembuang, kayak bangunan sifon kan, setiap sifon pasti ada pembuang, ada trash rack-nya juga, itu bisa dibuang supaya alirannya tidak masuk ke bagian hilir. Nah ini yang kerepotannya ketika si sampah itu udah masuk ke sekunder dan pintu pembuangannya emang nggak ada, nah itu jadi kita menggiring eceng sampai ujung juga. Jadi si ecengnya dikawal? Iya. Jadi bangunan pertama gitu kita buang. Nanti rekan-rekan yang lain nunggu di bangunan kedua dan seterusnya sampai ke bangunan hilir. Itu khusus yang tidak ada bangunan pembuang. Oh, ini kayak si eceng ini selalu menjadi ini ya, menjadi view kita bareng-bareng. View kita padahal eceng itu hati loh ya, hati. Aduh, kalau di itu kan eceng itu tapi selalu menjadi salah satu kendala di teman-teman wilayah. Ecengnya banyak, tapi alhamdulillah selalu bisa ditangani ya, walaupun ecengnya itu terus nambah biasanya katanya. Udah dibuang ada lagi, itu eceng itu kayak bisa cepat berkembang gitu. Iya. Kayak datang dan pergi begitu saja. Jadi kayak datang dan pergi begitu saja, kayak judul lagu ya. Tet, lagu. Judul lagu. Nah, di Bro Cecep sendiri juga sama kan di Walahar itu. Eceng juga menjadi salah satu yang menjadi PR buat teman-teman di sana. Itu kalau Kang Cecep sendiri menanganinya gimana tuh si eceng itu tuh? Tetap sih si eceng, karena kalau eceng, saya kan air dari juru, terus kadang si eceng itu sebenarnya kayak tanaman liar yang cepat berkembang, apalagi kalau di jalur itu banyak yang kayak bikin kayak KJA gitu kan, lebih subur. Tapi sih saya kadang ada penyekatan di sebelum bendung Walaharnya gitu Mas. Jadi kita bisa sebelum masuk kita ke bendung bisa kita bersihin di udiknya. Jadi dilakukan penyekatan. Saya udah larang sih, dilarang masuk, eceng dilarang masuk, anggar we nanya. Saya udah melarang, eceng dilarang masuk, kata si eceng tuh. Tapi kata Bro Cecep barusan, tetap masuk, kata si eceng tuh. Ya saya mau gimana angin sama air gitu. Saya mau ngikutin. Saya mau ngikutin aja. Maju ke depan, maju ke sisi ke pinggir maksudnya. Tapi ya tadi kalau kan karena di Bendung Walahar kan banyak lalu lintas juga, banyak yang lewat, kadang ya jadi salah satu masalah juga sih untuk air juga, pemandangan juga gitu kan. Iya. Karena kalau di sana di Walahar, nama kalau di sana tuh lebih ke masyarakat sana itu Walahar sebutnya Parisdo. Kenapa? Parisdo sebutannya gitu. Tenarnya Parisdo ya? Tenarnya Parisdo. Jadi masyarakat sekitar itu nyebutnya itu kalau itu bukan Walahar, jangan ke Parisdo. Kenapa dikasih nama Parisdo? Kalau saya pernah ngobrol itu karena Parisdo kayaknya singkatan dari Panglaris Jodoh. Kayaknya mah karena tempatnya kayak tempatnya Panglaris Jodoh kayak tempat kan enak buat Maksud sering ke sana kan ya? Iya, pernah beberapa kali ke sana. Mungkin Panglaris Jodoh itu karena mereka ketemuan di sana dan belah berjodoh. Oh, gitu. Jadi Parisdo ini baru-baru tahu nih teman-teman, kalau di Walahar itu katanya kalau mau berkunjung itu bukan yuk orang ke Walahar enggak, tapi yuk kita ke Parisdo. Tapi itu ternyata fakta. Oh itu. Alhamdulillah istri saya juga kan ketemu di Parisdo. Oh, luar biasa. Berarti ada nuansa ya. Ada nuansa ini ya. Biasa juga ya di Walahar. Tapi jodoh saya satu ya. Iya. Nggak lama di situ ya. Lihat jam pulang. Jadi baru tahu ada Parisdo. Jadi tapi memang betul di Walahar itu
Kalau kita datang ke sana memang adem. Adem bawaannya. Banget bawaannya. Kadang saya nggak mau pulang. Iya, nggak mau pulang. Bawaannya karena kerjaan belum beres. Oh, karena kerjaan belum beres, bukan hal yang lain. Hal yang lain. Lebih kepada dan kerjaan. lain-lain kan. Tapi ya itulah. Lebih karena nggak sedikit sih. Selain itu kan banyak juga kayak untuk kulinernya. Ada di saya kuliner juga di samping Bandung gitu. Makanya kalau ya tadi teman-teman kalau ke sana naik Bandung karena Parisdo yang lebih apa? Lebih mengkristali masyarakat setempat ya, artinya mereka akan lebih familiar dengan Parisdo itu betul. Parisdo keren juga ya. Panglaris jodoh. Saya berarti konsumen yang keberapa laris jodoh itu? Mungkin udah banyak ya dari dulunya ya mungkin Parisdo itu. Jadi panglaris jodoh ya. Dan ini baru saya dengar loh Parisdo ini dari Bro Cecep. Kalau kita selama ini kalau ke Walahar ya, gue main Walahar yuk berangkat yuk ke Walahar gitu, cuman mau kontrol. Tapi ada bahasa yang baru lagi yaitu Parisdo, panglaris itu bahasa Sunda. Kalau bahasa Indonesianya panglaris jodoh itu apa coba bahasa Indonesia? Laris ya sama panglaris jodoh. Karena mungkin mereka main ke situ secara nggak ketemuan, tak hai sini juga iya. Lihat apa? Lihat air, lihat Bandung gitu. Parisdo. Nah kalau di Kang Nana juga kan sama nih. Kang Nana juga ada di Bendung Salam Dharma ya, Bendung Salam Dharma. Banyak juga kayak seperti di Walahar itu sering orang-orang pada main ataupun ya spot foto di sana. Spot foto dan sebagainya ada juga. Ada. Karena kita kemarin itu program untuk tanam hias di sebelah hilirnya itu Pak, ada. Oh, dibikin taman gitu. Taman kecil, cuman ya buat foto-foto. Buat foto-foto lumayan. Kebetulan Kang Nana tukang fotonya. Oh, yang digini-gini. Oh, iya. Cekrek. Masih zaman dikit koyak-koyak gitu kayak di mana di daerah di pantai-pantai. Mana gitu. Oh, cekrek. Udah jadi ceban. Pernah pakai kepek-kepek gitu? Belum. Oh, belum. Tapi perasaan Bapak lebih ini dari saya. Ya, kalau yang sekarang kan udah bisa di handphone. Oh iya. Cepret jadi nggak main kepret-kepret lagi gitu. Jadi saya pernah dipoto Pak pakai foto kayak gitu apa jenisnya teh? Yang dipoto terus gini. Saya udah gini, pakai topi lah, topi kayak gini. Lah nyengsong. Tarik lagi break gini. Oh iya, kalau pakai topi dipoto langsung digoyang. Asalnya topinya lulus. Hasilnya itu jadi tapi untung ya topinya nggak di bawah pas hasilnya. Nah, topinya di handle. Sebenarnya kalau foto ini dulu enggak, itu terlalu kencang. Ngagi berigna Kang Nana. Ya untung nggak jatuh Pak. Tapi di Kang Nana ada ya kita dibuatkan taman kecil ya, artinya untuk supaya orang juga lewat bisa santai dan bisa selfie, karena yang saya tahu tuh sekarang tuh orang kalau mendapat spot yang bagus dia pasti langsung bagus ya, foto dulu gitu kan. Dibikin nyaman sih Pak Masus sebenarnya. Kalau tempat kerja juga kan kita ketika si tempat kerja nyaman, kita juga kerja bisa nyaman. Ya, kalaupun kerja kita di tempat yang nyaman terus kita bekerja nyaman, kita melaksanakan tanggung jawab pekerjaan juga lebih enjoy. Karena sih nyaman dulu baru sayang. Harus nyaman dulu kan? Kok nyaman ya? Kok nyaman, akhirnya ada lah ya. Mungkin ini adalah salah satu pengalamannya dari nyaman lah. Dari nyaman dulu ya. Nah kalau Kang Nana ini di Bendung apa tadi? Salam Dharma itu setelah dibuat taman kecil itu terus ada orang-orang yang berkunjung dan santai di sana. Tadi kan seperti di Walahar ini kan ada kulinernya juga ya. Kalau di sana? Kalau di sana memang kalau untuk yang berkunjung ya lumayan lah, lumayan ada. Cuman untuk kulinernya di sana itu memang cuman ada apa ya? Minuman es kelapa muda. Oh, es kelapa muda. Sebetulnya dibikin taman atau tempat orang supaya tadi yang Kang Cecep bilang nyaman katanya, supaya sayang. Karena kalau sudah nyaman sayang. Kalaupun kita nyaman
diem di bendungan atau di bendung, otomatis kan akan sayang. Ketika sayang kan pasti akan dijaga ya. Iya. Bener kan? Pasti akan dijaga. Makanya bangunan ratusan hampir 100 tahun aja kita jaga, apalagi kamu. Bangunan aja yang hampir 1 abad dijaga dengan baik, apalagi hubungan kita yang baru beberapa tahun ya. keren luar biasa. Itu sih kata-kata saya buat kalau istri saya lagi ngambek, pakai itu aja. Berarti itu adalah salah satu pelurunya kalau misalkan istrinya lagi marah ya. Lagi marah. Yang ratusan tahun, yang hampir 100 tahun aja. Saya jaga pelihara, apalagi hubungan kita. Apalagi kamu ya. Mantap banget. Langsung kita ke Indomaret. Ngeri balanya. Langsung ke Indomaret. Nah, Kang Nana. Ya. Tadi di Salam Dharma kan kalau nggak salah bangunan yang lumayan heritage juga ya. Itu tahun berapa sih? Tahun 1923. 1923. Hampir sama ya. Hampir sama. Jadi mungkin di sini ngebangun pada waktu itu tuh. Mungkin berbarengan, Pak. Di sini ngebangun. Dulu Indramayu masuknya. Indramayu sama Belanda juga sama berarti kita satu Indonesia ya. Jadi yang di Salam Dharma itu 1923 ya. Berapa tahun? Kalau tadi kan kayaknya kurang lebih informasinya ada 5 tahun ya, hampir 5 tahun. Kalau Salam Dharma sendiri sekitar untuk operasinya 1927-an. 1927. Yeah. Oh, kalau ini kan dioperasikan 1925 ya. Dioperasikan ya kalau yang Salam Dharma itu 1927. Ini ya berbarengan lah ya, berbarengan ya, bangunan-bangunan heritage ya yang benar-benar harus kita jaga karena bangunan yang mempunyai nilai sejarah. Wah, nilai historisnya luar biasa itu. Ya nilai historisnya kalau bangunan lama dan sampai sekarang kondisinya masih tetap kokoh. Masih kokoh ya. Kokoh. Sama lah kayak. Kokoh bukannya dari Cina. Bukan dari Belanda. Kokoh yang di sana hari Jumat ada. Oh, yang counter. Ya, counter HP ada kokoh. Nah, yang saya sering jadi ini. Jadi apa, Pak? Ini bangunan Salam Dharma itu kan dibangun misalkan berbarengan ya. Tapi ketika ini debit dari Tarum Timur bisa nyampe gitu, Pak. Dengan dulu mungkin alat-alatnya waktu zaman Belanda mungkin belum ada pesawat buat ngukurnya apa kan. Nah, ketika debit mulai dialirkan ternyata pas gitu kan, bisa ngalir sampai ke Bendung Salam Dharma. Itu kan sekitar 62 kilo dari Bendung Curug gitu. Luar biasa. Sampai ke Bendung Salam Dharma. Salam Dharma itu 62 kilo. Perjalanan air ya. Lewat tol itu mau pakai saluran itu nggak lewat tol. Jadi bangunan itu mulai dioperasikan 1927 dan memang nggak jauh dari bangunan yang berdiri di bangunan Walahar juga ya, dan untuk memenuhi kebutuhan air untuk para petani. Dan sampai saat ini bangunan itu masih kokoh dan berfungsi dengan baik dan dirawat dengan baik juga. Tapi maintenance untuk peralatan juga dilakukan dengan rutin mungkin. Dengan rutin. Contohnya seperti apa aja itu yang selama ini dirawat terus dijaga? Karena kalau misalkan di Bendung Salam Dharma kan memang udah sistem mekanika ya semuanya pintunya. Ya, paling kita melakukan pelumasan, pelumasan stangdrat apa. Terus genset juga kita rawat. Gensetnya jangan sampai ketika kita untuk pengoperasian gensetnya bermasalah. Nah, itu yang jadi kendala. Kita rawat semua. Kalau bermasalah ditanya, masalahnya apa? Ada masalah apa? Ada masalah apa sehingga kamu tidak mau bergerak gitu. Jadi biasanya hal-hal yang dilakukan pengecekan secara rutin, terus perbaikan ataupun maintenance-nya itu dilakukan terutama di
motorik-motoriknya itu Iya, ya. motorik penggerak itu. Penggerak-penggerak yang ada di Pintu air. Di Bro Cecep juga sama. Wah, ya apalagi mesin dieselnya saya masih buatan Cekoslovakia. Oh, jadi Masih Cekoslovakia ada di tagnya itu masih Ceko, makanya sampai sekarang masih berfungsi. Makanya saya yang salah satu luar biasa kok mesin lama itu secara saya ngikut masih pakai engkol. Ngidupin si mesin dieselnya. Oh, berat nggak itu? Enggak sih, Lebih berat kehidupan ya? lebih berat. Berat cicilan. Lebih berat cicilan. Jadi mesinnya itu diesel dan masih pakai engkol. di engkol sama teman-teman. Makanya kalau teman-teman saya suka jokes ke teman-teman sih, operator yang di engkol, Panama udah masih di engkol? Enggak. Asam urat berarti asam urat. Hah? Dia nggak suka engkol itu ya. Jadi pas di engkol harus gini Pak, kamu di engkol. Jadi bisa panjang sebelah kan engkol. Suruh engkol aja. Tinggal itu saya tuh tinggal itu. jadi masih di engkol, masih, tapi oleh satu orang bisa. Bisa satu orang, bisa dua orang. Karena berat kan itu mesinnya kan, apalagi diesel kan itu. Tapi ya, makanya kalau misalkan ada kunjungan apa saya suka ngeliatin bahwa ini mesin lama. Kita sebagai pengelolanya kita pelihara masih bisa berfungsi. Ketika kunjungan, Pak ini bukan pajangan aja ya, tapi ini masih nyala. Dinyalain, mereka kadang terkaget-kaget. Luar biasa. Oh masih kalau dulu Jepang juga mungkin orang Jepang kalau ke sana pernah ada kunjungan ya? Ada, jadi kadang dari luar suka ada kunjung sekolah. Itu juga sebenarnya sih saya jadi kayak tempat edukasi juga karena nggak sedikit kayak teman-teman dari sekolah SMP atau SMA ke sana untuk nyari tempat bersejarah mungkin ya. Iya. Tapi itu jadi salah satu wisata edukasi juga ya. Sambil berwisata, lihat air, lihat bendungan, tapi di sana juga kita bisa mengedukasi teman-teman yang ingin tahu, artinya teman-teman pelajar bahwa ini loh yang mau hampir satu abad ini. Kalau kita, jadi mungkin saya ketika ini barang lama ataupun benda lama, kalau selama kita kita pelihara ya dia bakal tetap bagus gitu. Tetap bisa difungsikan gitu. Itu kan yang saya tahu kan berat ya. Buk itu. Tapi ya kalau yang lain mah, tapi karena teman-teman kita udah biasa. Tapi untuk ngisi ngekol sih nggak terlalu berat. Oh enggak. Kan cuman harus pas dia udah lepas gitu. Oh, dia besinya udah langsung atau memang nggak ada engkolnya lagi? Oh, ada engkolnya lagi, jadi terpisah ya? Stangnya lagi. Oke. Cekoslovakia. Ngeri ya, bangunan negaranya aja udah. Cekoslovakia kan udah nggak ada kan? Jadi mesinnya itu di brandnya itu Cekoslovakia itu. Makanya kalau kesulitannya mungkin Mas, ketika kita ada maintenance perbaikan, si barangnya kan udah nggak ada produksi. Itu yang mungkin salah satu kalau kita punya barang antik. Iya, barang antik ya itu spare partnya yang susah. Makanya paling barang antik, tapi ya maaf saya loh. Barang antik, makanya kalau barang antik itu benar-benar harus dirawat karena dia tidak ternilai ya, karena dia mempunyai nilai sejarah yang tidak, keren lah pokoknya. Ya luar biasa, makanya tadi pas saya di situ sih kebanggaan tersendiri. Ya soalnya saya juga pernah lihat begitu datang ke sana waktu itu, lihat si mesin-mesinnya itu masih bisa difungsikan dengan baik. Masih. Karena di sini juga begitu gitu kan. Kang Nana bisa main ke sana nanti. Udah. Lihat dug ces. Lihatnya dug ces. Cesnya itu bukan di bendungnya. Ada lagi dug ces Kang Nana. Ada dug cesnya bukan di bendungnya. Terus Pak, yang tadi tuh kendala ketika genset mati itu, kita kan manual ya untuk buka tutup pintu. Itu 20 kali putaran itu 1 cm. 20 kali putaran, dia hanya naik 1 cm. 1 cm, bayangkan dengan tinggi pintu intik 2 meter 25. Mau bayangin dulu. Cangkel tuh ya. Nah itu ketika
debit air datang atau debit banjir datang, ketika ada masalah dengan genset itu yang menjadi repot di lapangan. Tapi kita panggilin semua. Kita panggilin. Untuk gantian muterin. Untuk gantian. Karena dengan 4 orang itu dirasa susah, kesulitan. Lama mungkin ya. Dan ya keburu lelah mungkin. Lelah. Makanya kita panggilin yang orang-orang terdekat lah yang jadi keluarga di sana. Orang terdekat kan keluarga. Istri, anak. Timnya. Kan orang terdekat. Orang terdekat. Jadi timnya Kang Nana datang gabung untuk ketika gensetnya mati gantian untuk memutarkan untuk naikin pintu air. Iya, untuk menutup dan membuka. Untuk menutup dan makanya insya Allah sehat-sehat kalau itu bener, karena kerja fisik juga ada. Iya betul, makanya saya seneng lihat. Gak usah ke tempat gym lah. Iya, karena itu udah disediain ya, engkolnya udah ada, puteran udah ada, tinggal disiapin fisik. Beres kengkol, beres kengkol, gitu kan. Saya mau heula karek kengkol jadi kieu. Jadi melebar ya. Jadi beres kengkol makan. Sacan kengkol makan. Saya suka pelupa soalnya Mas Sus. Saya pelupa orangnya. Lupa kalau udah makan. makan ini. Oke, itulah pengalaman dari teman-teman kita yang ada yang berjuang di lapangan ya. Artinya Bro Nana dan Bro Cecep ini memang dari pertama kali masuk di PJT itu beliau ini sudah ditempatkan di lapangan untuk memberikan suplai air terhadap para petani. Bagaimana caranya agar petani tetap dapat panen dengan hasil yang maksimal, dan mereka selalu berjuang tanpa pernah kena lelah, betul ya? Betul, siap. Kalaupun memang malam harus itu udah tugas kita kadang harus mau datang, harus siaga, harus siap. Lelah lillah. Luar biasa, itu moto yang sangat luar biasa ya. Lelah lillah, yang dilakukannya semua karena tugas dan ikhlas untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat, terutama untuk para petani. Oke Bro Cecep, terima kasih atas bagi-bagi pengalamannya, berbagi perjalanan dalam pekerjaannya, dan Bro Nana juga, thank you banget, makasih udah datang. Sami-sami. Nuhun pisan, mudah-mudahan Bro Nana, Bro Cecep selalu diberikan kesehatan agar selalu bisa memberikan pelayanan yang terbaik terhadap masyarakat, terutama untuk para petani. Mungkin itu pengalaman dan berbagi cerita dari teman-teman kita yang selalu mengutamakan tanggung jawab dalam pekerjaannya untuk memberikan suplai air terhadap irigasi dan sawah untuk kebutuhan para petani. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan baik, dan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.